Jadi orang mungkin banyak mengenal aku tuh di bukan empat matanya gitu. Padahal sebelumnya tuh aku udah jadi guru sama penyiar gitu. You're on Listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Session 2. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin dari session 1 tahun lalu dan masih di segmen We Will Talk About Single Fighter yang sukses di bidangnya. Maka di episode perdana session 2 menghadirkan salah satu single mom yang profesinya sebagai guru dan entertainer di Indonesia, Marcella Lumowa. Hai Mbak Marcella. Hai Kim. Wah, aku ketemu senior. Senior tuh maksudnya umur ya? Profesi dong, profesi sebagai entertainer. Tapi jujur aja dibandingin dengerin siarannya Mbak Marcella, aku lebih sering nonton dulu talk show-nya. Iya. Dan aku tahu nama Mbak Marcella itu gara-gara dulu pernah jadi host di acara tersebut. Dan apa kabarnya by the way di era pandemi seperti ini? Baik Kim, udah gak terasa udah pandemi ini udah setahun ya. Berarti udah di rumah, kebanyakan di rumah udah setahun berarti. Tapi so far so good lah. Tapi kan maksudnya untuk menjaga dari COVID ini yang Mbak Marcella lakukan seperti apa? Karena kan dari profesinya sendiri Mbak Marcella adalah sebagai guru dan entertainer gitu kan. Apa sih yang dilakukan selama ini? Karena kalau sebagai guru kan kebanyakan kelas yang aku ajar tuh Zoom ya, online. Zoom online, okay. Jadi enaknya jadi bukan enaknya ya, tapi maksudnya ada cara sendiri sekarang kan ya kalau kita mengajar. Jadi tetap di rumah, jadi masih bisa tetap menjaga lingkungan dan kesehatan lah, intinya nggak ada karena kita tahu kita di rumah, jadi kan nggak ada prokes yang terlalu heboh gitu. Nah kalau entertainer aku kan memang nggak terlalu aktif juga sekarang di entertainment ya, tapi masih ada yang secara regular aku syuting tuh masih ada. Nah itu yang biasanya agak ribet. Ribet tuh dalam arti dari akunya tuh aku juga demand ke mereka untuk maksudnya prokes itu tetap dijalankan karena kebetulan acaranya kan talk show, pasti kan ngundang orang. Nah nggak mungkin juga syuting cuman satu kamera juga nggak mungkin, pasti kan ada beberapa kru gitu. Jadi ya kalau syuting itu kebetulan juga dari pihak boleh disebutin nggak sih ininya? Nggak apa-apa sih. Ya dari pihak MNC-nya mereka juga cukup ketat gitu. Jadi aku masih tetap menjalani itu. Nah kalau bicara tentang entertainer sebenarnya Mbak Marcella ini mulainya dari mana nih? Sebagai host dulu atau sebagai penyiar dulu? Mulainya awal banget. Jadi awal banget itu sebenarnya aku guru, sebagai guru. Oh gitu. Bingung kan? Iya. Loh kok dari pengajar menjadi penyiar? Nah, makanya aku kalau disuruh cerita perjalanan karir aku suka bingung ya. Tahun berapa Mbak mulainya beda? Tahun 2001 lah. Jadi kelihatan ya umur aku tuh cukup banyak. Dewasa ya. Tapi intinya kenapa aku memutuskan jadi guru, emang benar-benar secara sadar ya aku memutuskan jadi guru itu karena aku kan sekolah di luar waktu itu, kuliah memang ambil perhotelan. Sebelum aku kuliah di Swiss. Sebelum di Swiss itu aku di Australia dulu tuh untuk English preparationnya. Nah waktu aku kuliah di Swiss itu aku tuh struggle sekali dengan my English gitu. Aku pikir kayaknya bekal aku cukup lumayan gitu untuk bisa maksudnya berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena my English at that time itu cukup mumpuni menurut aku ya, cukup mumpuni. Tapi ternyata pas aku kuliah di sana tuh kebetulan kan aku banyak presentasi, harus ada debate, terus karena aku ngambil perhotelan kan ada interaksi dengan banyak orang. Nah di sekolahnya sendiri kita memang harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris kan gitu. Walaupun ada kalau di lingkungan itu kan ada bahasa Prancis, Jerman gitu, tapi kan di sekolahnya sendiri bahasa Inggris. Nah aku dan teman-temanku yang orang Indonesia itu struggle banget. Jadi kita menyadari bahwa there is something wrong nih dengan mungkin cara ajar mengajarnya pada saat kita di sekolah. Kita tahu secara teori ya, secara
teori itu kita jago, tapi pas ngomongnya kok selalu bermasalah gitu. Jadi aku pernah waktu itu di kuliah itu aku berpikir one day aku akan pulang ke Indonesia dan aku akan istilahnya menjadi guru, mau kasih ilmu ilmu gitu karena sayang banget kalau misalnya orang-orang Indonesia itu dia nggak istilahnya agak terhambat karena masalah bahasa. Bukan karena kemampuan ya, tapi karena bahasa itu menurut aku tuh sangat disayangkan gitu. Sehingga ketika aku pulang tahun 2021 aku memutuskan jadi guru karena lihat ada iklan di salah satu koran nasional lah. Cari guru bahasa Inggris, aku pikir aku bisa bahasa Inggris. Emang pengen jadi guru bahasa Inggris kan. Jadi aku ngelamar. Nah, of course my parents were not very happy dong. My mom tuh bilang begini, aku masih inget tuh. Uang sekolah kamu tuh bisa beli rumah. Terus kamu cuma pengen jadi guru. Itu mamaku ya. Tapi kalau my dad itu dia hanya bilang gini, oke, kamu udah dewasa, you can make your own decision. Tapi kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensinya tuh istilahnya, aku tahu maksudnya papaku ya. Lo nggak bakal punya rumah di Pondok Indah gitu mungkin maksudnya. Ke arah situ mungkin. Cuman ya pada akhirnya bertahan sampai sekarang. Jadi 2021 sekarang 2001 ya udah sekitar 21 tahun aku jadi guru kan. Nah, tahun 2001 2002 aku jadi penyiar pertama kali karena ada temanku seorang penyiar yang menawarin karena 2001 tuh. 2001. Jadi 1 tahun aku jadi guru. Ada guru yang dia juga penyiar. Dan aku tuh di Star FM di Tangerang waktu itu. Yang di Modern Land. Yes. Kamu tahu ya. Ya pokoknya itu. Karena aku tuh fascinated sekali dengan pekerjaan penyiar. Jadi aku sering nanya sama dia setiap hari. Terus dia bilang gini, kayaknya lu tertarik gitu. Why don't you apply? Karena kebetulan mereka nyari penyiar. Jadi itu pertama kalinya aku siaran tuh di Star FM sekitar 2 tahun. Akhirnya aku bersiaran dari tahun 2001 sampai terakhir 2014 itu di 4 radio station ya. Yang pertama di Star FM, terus paling lama di Kiss FM tuh aku sekitar 6-7 tahun. Pindah ke female radio, yang terakhir di V Radio. Jadi jadi aku siaran tapi juga ngajar tapi juga siaran. Kenapa aku bisa masuk dunia entertainer? Karena pada saat aku siaran di Kiss FM pagi-pagi, karena aku kan menyiar pagi. Salah satu dep head dari Trans 7 itu ternyata sering dengerin. Dia menghubungi aku untuk ikut audisi. Gitu. Jadi host tuh audisi apa waktu itu sebutannya? Dia sih waktu aku diundang kita ngobrol, sebenarnya dia plot aku tuh di kayak variety show. Mereka tuh mau punya variety show. Tapi ternyata acara 4 Mata ditutup. Terus mereka bikin format baru namanya Bukan 4 Mata. Terus tiba-tiba aku diundang audisi itu. Jadi aku mikir gini, aku pernah nonton acara itu sebelumnya, tapi kan aku nggak ngikutin ya. Terus aku mikir gini, lu naruh gue di acara itu, gue suruh ngapain gitu. Tapi long story short, aku tahun 2008 itu akhirnya audisi. Terus akhirnya lolos. Tanggal 1 Desember 2008 aku langsung acara live show Bukan 4 Mata. Jadi orang mungkin banyak mengenal aku tuh di Bukan 4 Matanya gitu. Padahal sebelumnya tuh aku udah jadi guru sama penyiar gitu. Jadi ketika akhirnya aku masih sampai detik ini masih mengajar, mereka suka bertanya-tanya gitu loh, kenapa lu ngajar loh? Emang dari dulu guru gitu kan? itu yang jadi salah satu pertanyaan aku juga kan. Emang Mbak Marcella guru ya? Dari dulu. Guru apa ya? Aku sampai cari tahu. Oh ternyata memang dari dulu awal karirnya malah jadi awalnya, guru betul. ya. Nah, kayak sekarang kan aku jadi aktifnya itu. Sekarang kan masih jadi guru. Kalau di aku ngajar. Tadinya aku sama sekali udah nggak ngajar anak-anak sekolah ya, tapi karena anakku meminta, jadi aku ngajar di sekolahnya mereka. Tapi kalau di dunia corporate aku kasih training bahasa Inggris. Tapi selain itu secara tidak sengaja 5 tahun yang lalu ya, aku tuh diminta untuk ngajar public speaking. Jadi yang aktif sekarang aku tuh ngajar public speaking, ngajar bahasa Inggris, sama aku masih punya acara di MNC. Jadi kalau ditanya profesinya apa, aku suka bingung. Aku ditanya what do you do misalnya, apa ya?
Tapi yang penting enjoy dan sesuai passion ya Mbak. Enjoy sih. Karena kan tadi kalau nyimak di awal jadi guru sebetulnya itu bertentangan dengan keinginan orang tua. Iyalah. Gitu. Udah lewat kayak seperti mamaku bilang, udah jauh-jauh gua kirim lo ke Luar negeri. bisa beli rumah kata mamaku gitu. Oke, tapi ngomong jadi guru bahasa Inggris di Indonesia atau Jakarta khususnya, kan Mbak Marcella ibaratnya mempunyai keinginan mengajar atau menyalurkan ilmunya tersebut ya. Mau tahu deh tantangan pertama kalinya seperti apa sih, khususnya ini target atau murid yang Mbak Marcella ajarkan ini usia berapa sampai berapa? Terus terang kalau aku sih udah ngajar dari anak preschool. Oh. Sampai muridku ada yang umur 76 tahun waktu itu. Really? Jadi range-nya memang kan kalau awal-awal ngajar itu kan karena aku kan diterima di salah satu institusi bahasa Inggris. Jadi aku ngajar beberapa level di sana gitu. Kalau sekarang lebih banyak aku memang kasih training ke karyawan ya. Nah, I think challenge-nya itu beda-beda sih kalau anak kecil. Kalau anak kecil itu karena gini, kalau yang kita ngajar anak-anak itu kan mereka disuruh sama orang tuanya ya. Jadi secara motivasi kan sulit ya. Jadi kita yang harus how to make it very interesting sampai mereka tuh stay gitu kan. Nah, makanya menurut aku dengan aku jadi guru dan entertainer itu berkesinambungan gitu loh. Karena bagaimana caranya kita mengentertain mereka, tapi juga kita masih bisa convey message gitu. Nah itu buat aku tuh satu tantangan gitu. Menarik ya, berarti 21 tahun ya Mbak jadi guru ya? Lumayan loh, bukan lama lagi sih itu. Aku mikirnya lebih ke udah tua ya gue. Nggak, maksud aku bisa maksudnya bertahan di posisi itu, dan maksud aku juga di sini ngajarnya memang di sekolah atau memang by private aja sih? Di beberapa institusi. Tapi juga ada yang secara ada beberapa kali yang aku pernah private juga pasti. Jadi aku udah cobain semua sih. Cuman kalau sekarang aku kebanyakan memang bergabung di institusi, berdiri sendiri. Kebanyakan berdiri sendiri. Enggak. Kalau private itu tergantung sih. Kadang waktunya sih yang susah ya. Tapi kalau sekarang yang online ini karena aku kan bergabung di sekolah, sama satu lagi memang di institusi yang kasih training ke corporate gitu. Sama ada yang pakai namaku sendiri gitu. Oke. Namanya apa? Marcella. Ada English course-nya atau enggak. Biasanya karena aku belum bikin satu company gitu ya, belum pede sih. Jadi biasanya tuh word of mouth aja. Kayak misalnya mereka minta aku bikin program untuk di karyawannya untuk public speaking, misalnya presentasi atau begitu aja sih. Belum, maybe one day. Tapi untuk sekarang ini sih aku masih ngumpulin ini dulu kali ya, keberanian. Tapi untuk menjalani profesi selama 21 tahun itu menurut aku sudah saatnya sih mempunyai brand sendiri. Karena you're not the only one sih yang ngomong. Iya, karena sayang sih Mbak kalau menurut aku kalau kita terlalu ikutin tanda kutip orang lain tapi kitanya sendiri nggak berdiri atas kemampuan kita. Maksud aku ini juga saling menyemangati listeners ya. Mungkin kan sekarang pandemik ini banyak teman-teman yang di lay off menjadi jobless, salah satunya juga aku. Dan podcast ini juga to be honest ini salah satu pelarian aku menjadi penyiar. Akhirnya aku branding dengan nama aku sendiri. Ketika orang tanya Kimi FM, lu bikin radio Kim? Karena taunya mereka aku orang radio. No, ini podcast bukan radio. Cuman kan FM-nya itu, FM kan nama aku. Nah begitu juga dengan Mbak Marcella mungkin. Dan mengajar bahasa Inggris itu kan sekarang sebetulnya udah banyak ya metodenya. Betul. Cuman kan pada prakteknya Mbak, kadang banyak juga teman-teman atau listeners, bahkan aku juga mungkin secara teori gampang, cuma ketika kita mempraktekkannya itu yang kesulitan. You're right. Betul. I think so, karena aku memang sudah berpikir seperti itu sih. Cuman as I said ya, confidence itu belum masih maju mundur akunya gitu. Tapi one day sih aku pasti harus ini ya. Karena begini, menurut aku kelebihan yang aku punya itu karena aku kan memang terutama kalau mereka niatnya itu memang untuk bisa conversation. Nah, kelebihanku tuh karena aku pernah di luar dan pernah mengalami sendiri gimana struggle dari yang susah berkomunikasi sampai pada akhirnya I got it gitu ya. Jadi aku bisa with my method gitu ya, bisa masuk dan tahu caranya gitu loh untuk bisa mereka
pada akhirnya mencoba untuk communicate well lah gitu. Tapi as I said, confidence-nya belum ada. Makanya aku salut loh sama orang-orang yang like you gitu ya, yang pada akhirnya berani untuk ya udah maju gitu dengan brand kita sendiri gitu. Karena honestly aku belum berani. Ya, semua akan ada waktunya sih. Iya sih. Aku juga jujur masih maju mundur karena sebetulnya siapalah Kimi gitu kan. Cuman ya lama-lama ya berjalan dengan waktu dan kita harus dimulai gitu ya. Kalau kata tagline sebuah brand, mulai aja dulu. Mulai aja dulu. You're right sih. Bener-bener mulai aja dulu. Iya. Gitu. Dan kan waktu menjadi host atau co-host di Bukan Empat Mata tuh karakternya ya bisa dibilang Mbak tuh lucu banget gitu ya. Karena dibayar Kim. Oh gitu. Enggak. Tapi orang enggak, aku bercandanya sama orang suka gitu. Aku bilang gini, semakin mahal bayarannya semakin lucu akunya. Oh gitu. It was just joke. Okay. No, I mean, is it your personality gitu, being a humorist or ya seperti itu? Pada dasarnya aku suka bercanda itu iya gitu. Tapi sebenarnya aku lebih gini, karena kan itu kenapa bisa muncul karakter seperti itu nggak disengaja sebenarnya. Jadi kan karena mereka tuh makeup artist di sana dan stylist di sana pada saat itu pengen bereksperimen. Dia tanya sama aku, Mbak, mau nggak atau boleh nggak? Aku go ahead. So makanya kan kau didandanin segala macam kan. Iya. Akhirnya kan keluar, karena gini, aku mikirnya gini pada saat ini, kalau mereka udah dandanin aku all out seperti itu, aku karakternya biasa-biasa aja, ya nggak dapet gitu. Dan kelebihan karena kita dapet pengalaman di broadcasting pada saat itu, karena aku kan mulai siaran dari tahun 2001, acaranya itu 2008, jadi for 7 years aku kan udah jadi penyiar gitu. Jadi udah terbiasa dengan improvisasi, dengan, jadi itulah apa yang menurut aku ya pada saat itu tuh kekuatan gitu. Jadi kan aku mikir gini, kan pada saat itu kan aku cuman disuruh baca berita, right? So they gave me, they did not give me even the script, itu enggak gitu. Oh iya? Iya, jadi ya pokoknya mereka kasih poin-poin kan, karena mereka berpikir lo kan penyiar pasti bisa improvisasi, which was true, benar. Tapi kan tetap Tapi menurut aja aku gini, bosan ya kalau cuman opening atau apa, karena di waktu aku siaran pagi kan kita punya banyak sekali gimmick, punya akhirnya dengan didandanin seperti itu keluarlah tanpa disengaja sebenarnya gitu. Dan jadi orang selalu berpikir aku tuh kayak gitu, padahal enggak loh, aku tuh orangnya sebenarnya lebih nggak segila itulah gitu, maksudnya normal aja gitu. Karena kan kalau dilihat dulu cara ketawanya, body language-nya, that was me sih. Cuman kalau menurut aku gini, aku diajarin Mas Tukul waktu itu ya, karena I'm not a comedian kan. Iya. Aku nggak tahu caranya. Oh, jadi Mas Tukul tuh sangat terbuka untuk. Pada saat itu karena kita sering nunggu di ruang tunggu kan, jadi sering tektokan gitu. Nah, ada satu hal yang dia pernah ajarkan ke aku gini, don't try to be funny. Ya, don't try to be funny. Jadi kita akhirnya aku melihat bahwa Mas Tukul ini jago eksekusinya tuh jago, punchline-nya. Aku tuh yang mancing, asisnya. Jadi ketika aku tahu posisi aku, nah jadi yang bikin lucu tuh karena sebenarnya karena kombinasi itu kan. Iya. Kalau dua-duanya eksekutor pasti nggak lucu. Benar. Harus ada yang ini kan. Nah, aku lihat nih orang nih jago banget nih bikin punchline, karena kan beliau komedian berpengalaman. Iya. Jadi aku pancing-pancing. Itu sih sebenarnya kuncinya. Karena aku nggak bisa buat lebih gampang bikin orang nangis, Kim, bener nggak? Ya misalnya kita marahin atau tapi kalau bikin orang ketawa itu lebih challenging. It's not easy sebenarnya. sih menjadi pelawak atau komedian itu. Kalau bener-bener nggak lucu jadinya garing. Iya, makanya aku waktu masih aktif di Bukan Empat Mata, kalau disebut sebagai komedian aku selalu komplain karena I'm not komedian gitu. Aku entertainer aja gitu. Itu sih. Menarik karena nggak banyak orang yang tahu bahwa itu ternyata karakternya terbentuk dengan sendirinya. Karena didandanin aneh-aneh itu. Biasanya kan memang seseorang itu ya emang personalnya juga seperti itu gitu kan. Nah terus Mbak kalau misalkan waktu zaman siaran gitu, maksud aku ada nggak perbedaan yang mencolok zaman dulu kan Mbak tuh terakhir 2014 ya, siaran which is 6 tahun yang lalu gitu kan. Masih suka dengerin radio nggak by the way sekarang? Masih kan? Sedikit masih. Nah ada nggak perbedaan yang Mbak dengerin zaman dulu Mbak siaran sama sekarang? Karena kan sekarang kebanyakan lagu ya dibandingin talk gitu. What do you think? Perbedaannya mungkin waktu ngomongnya ya. Waktu ngomongnya tuh kalau
tapi beda juga sih karena waktu aku di female itu dijatah banget ya waktunya. Jadi mau ke kamar mandi aja susah banget aku tuh. Very ketat gitu dengan waktu. Tapi kalau aku denger kayaknya secara mungkin audience ya. Tergantung juga sih radionya. I don't know. I don't find any big difference sih sebenarnya. Tapi kayaknya kalau yang zaman aku itu kan kita di-allow, tergantung radionya ya, tapi pada saat itu aku di-allow untuk longer talk time itu lebih panjang ya talking time-nya. Kalau sekarang tuh di radio yang aku dengerin ya, kalau sekarang lebih pendek sih. Lebih banyak lagunya yang mereka ini sih usung gitu loh. Oke. Tergantung radionya nih, I don't know. Ada keinginan pengen balik ke dunia radio? Oh definitely. Kalau kamu tanya sama penyiar yang udah zaman dulu, udah lama nggak siaran, pasti jawabannya iya. Karena I think gini, karena aku pernah di radio, pernah di TV. Iya. Cara mengekspresikan diri, for me di radio tuh lebih all out lah, ya. Dari sisi pengawasan mungkin. No, but I mean like, kan kalau radio itu theater of mind. Yes. Right now, itu yang challenge-nya. Kalau theater of mind itu kan lebih sulit sebenarnya. Karena orang kita bayangin. Benar, bagaimana caranya kamu convey message. Yes. Dalam 3 menit, orang itu bisa nangkep maksudnya. Kita. It's not easy. Nah itu menurut aku butuh teknik dan nggak cuma sekedar orang pikir ya penyiar radio cuma ngomong doang. Nah itu orang pikir gitu. Aku sebagai penyiar radio yang udah di sana itu salah besar mereka berpikir seperti itu. As I said, your challenge itu gimana caranya menyampaikan pesan hanya dalam waktu 3 menit. Nah itu. Jadi kalau di TV itu kan karena visual, jadi istilahnya bantuannya banyak ya, propertinya banyak gitu. Jadi menurut aku mengekspresikan dirinya tuh lebih enak di radio plus ya itu karena tantangan itu gitu. Kalau ada kesempatan balik ke radio pengen siaran segmen apa? Pengen siaran segmen apa? Tetap radio wanita atau yang mes gitu? Sih. Pokoknya ya asal jangan yang radio anak muda ya. Iya nggak ngerti. Ya inilah angkatan. Iya dong. Karena menurut aku kan gini, kadang kan kayak aku dikasih skrip nih dari redaksi. Kan kita nggak plek-plek baca kan. Kan ada dan kita harus we have to have the feel sampai kita bisa sampaikan. Nah kalau misalnya itu yang tidak sesuai dengan ini aku kan nggak dapat feel-nya gitu loh. Aku ingat aku diajarin sama bosku waktu itu ya. Kalau kamu siaran, anggap kayak kamu ngomong sama orang di depan kamu kan, kayak kamu ngomong temen, karena kita jadi kayak temennya mereka. Betul. Kalau kita curhat sama temen kita kan topik yang memang matters buat kita dong ya. Buat mereka juga gitu. Dan yang kita ngerti. Nah kalau misalnya aku ngomongin let's say anak-anak zaman sekarang kayak anakku tuh Roblox lah atau Among Us gitu, aku kan nggak main itu gitu. Nggak dapat feel-nya, kan orang bisa ngerasain ya vibe-nya atau feel-nya gitu. Kalau kita ngomong kayaknya cuman sekedar menyampaikan informasi gitu. Orang kan akan merasa ketika dia bisa ngerasakan kejujuran di audio apa yang kita sampaikan gitu sih. Memang kadang-kadang media audio itu ya aku sendiri menurut aku lebih menarik sih dibandingkan visual. Makanya kan sekarang ini lagi tren banget dunia podcast di mana-mana. Cuman memang tidak semua podcast punya segmen yang sama kan. Betul. Punya loyal listeners masing-masing dan segmen masing-masing termasuk Listen to Kimi FM. Nah, ngomongin tentang Listen to Kimi FM juga, kenapa saya mengundang Mbak Marcella sebagai tamu. Ini sesi kedua untuk edisi perdana setelah tahun lalu kita selesai. Karena saya baru melihat sekitar 1 tahun lalu kurang lebih kan Mbak Marcella juga menjadi seorang single fighter gitu. Dan I know it's not really easy to be a single mom, apalagi masih punya anak-anak yang belum terlalu besar gitu. I mean, I don't wanna ask you about how you feel, tapi how you handle this ketika itu semua terjadi dan ya harus menerima ya, no denial with your condition. Iya. Jadi memang udah bulan Februari 2021 ini merupakan 1 tahun ya setelah kepergian suamiku kembali ke rumah Tuhan ya. Nah kalau ditanya how did I handle it, jujur aku rasa nggak ada orang yang siap
ditinggal oleh orang yang dikasihinya, baik itu orang tua, kakak, adik, atau terlebih pasangan gitu. Jadi waktu kejadian tersebut kan tahun lalu 21 Februari 2020. Mungkin cerita flashback sebentar ya. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Jadi itu kan hari Jumat. Malamnya hari Kamis malam itu suamiku tuh masih baik-baik aja gitu loh. Kita masih ngobrol, masih ketawa, bercanda. Nah, hari Jumat tanggal 21 Februari setengah 8 pagi, aku kan bangunin dia mau kerja ya seperti biasa. Ternyata dia udah nggak ada gitu. So you can imagine nggak ada sakit gitu, persiapan ya, dan nggak ada, kan kita masih ngobrol biasa. Maksudnya memang nggak sakit dulu gitu ya? Iya makanya karena nggak ada itu jadi aku kaget ya. That's why as I said, even ketika ada orang yang mendampingi pasangannya sakit, ketika pasangannya pada akhirnya pergi, I don't think dia juga akan ready kan. Yes. Nah jadi honestly di momen-momen itu tuh aku sama sekali nggak tahu cara how to handle myself. Especially aku punya 3 anak masih kecil-kecil yang mereka juga harus menghadapi trauma itu gitu, karena kan ketika kejadian itu mereka ada di rumah dan mereka menyaksikan juga gitu. Nah tapi yang satu hal yang pada akhirnya aku bisa berdiri di sini bukan berarti sekarang ini everything is fine gitu ya, karena jujur aku masih dalam proses penyembuhan, healing proses. I think when people grieve itu nggak ada timelinenya sih menurut aku begitu. Ada orang berpikir kan udah 1 tahun berarti lo udah bisa move on, but actually lukanya itu menurut aku ya masih very raw gitu. Aku masih bisa inget dengan jelas kejadiannya dan masih harus ya, emotionsnya itu kan kayak roller coaster ya, jadi kadang up kadang down. Nah yang aku lakukan pada saat itu, aku jujur sampai saat ini belum bisa pulang ke rumah. Loh, memang kejadiannya bukan di tempat rumah yang sekarang Mbak tinggal? Bukan. Aku sekarang ini tinggal bersama sepupu aku dan keluarganya. Jadi mereka pada saat itu menawarkan untuk why don't you stay here for a while. Jadi aku sama anak-anak di rumah. Orang kan menghadapi kedukaan itu beda-beda ya. Ada yang dia memang tinggal di rumah, ada yang nggak. Kebetulan aku memang nggak. Pada saat itu I wasn't ready untuk to go back home gitu. Jadi memang aku tinggal di tempat sepupuku, dan ternyata terus kan ada pandemi ya. Jadi akhirnya berlanjut sampai sekarang gitu. Yang aku lakukan lebih banyak pada saat itu memang menghindari hal-hal yang membuat aku inget gitu ke suamiku. Tapi ada satu pada akhirnya aku inget tuh, aku dikasih tahu sama salah satu mentor aku, dia bilang begini, you have to be healthy physically, mentally in order to find God, dia bilang. Karena kita tahu bahwa, bahkan aku percaya juga bahwa sumber kekuatan itu ya Tuhan gitu. Lo nggak bisa cari di orang lain, dan aku sadari itu. Apakah aku terfikir untuk apa ya istilahnya lari ke hal-hal yang kurang baik? Oh iya, I used to be a smoker, I used to be a drinker juga. Terbersit nggak pikiran itu? Terbersit. Tapi aku for some reason aku tahu bahwa Tuhan itu sih yang menjadi sumber kekuatan. Aku nggak bisa cerita sama teman-temanku. Most of them itu belum mengalami yang aku alami kan. Jadi mereka nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya let's say aku curhat, mereka juga some people juga bingung kan untuk responnya seperti apa. Jadi aku tahu bahwa I have to find God, I have to be intimate with God, karena aku percaya bahwa Tuhan yang akan kasih kekuatan. Tapi aku juga dikasih tahu bahwa you have to be healthy untuk bisa cari Tuhan ya. Karena kalau lo sakit, aku berpikir kalau aku sakit, aku jadi sibuk untuk bagaimana pemulihan diriku, malah ribet ya. Jadi akhirnya karena pada saat suamiku nggak ada itu, memang aku langsung my blood pressure tuh sangat tinggi kan, sampai 200 waktu itu. Jadi
akhirnya pada saat itu aku memutuskan okay, I have to take care of myself dulu physically. Aku ke dokter, mulai konsumsi obat, mulai secara physically itu aku perhatikan gitu. Karena aku juga masih punya anak-anak. Nah jadi itu sih yang aku handle itu adalah dari sisi lebih ke banyak ke physically dan mentally dulu gitu. Ya berjalan sampai sekarang. Nah sekarang secara aku masih konsumsi obat, tapi secara tekanan blood pressure itu udah normal gitu. Oke. Jadi kan memang tujuan podcast ini untuk menjadi support system ya Mbak Marcella. Dan yang Mbak Marcella alamin adalah bisa dibilang kejadian yang di luar dugaan dan bikin shock semua. Dan aku juga yakin yang lagi dengerin juga nggak mau menerima kondisi saat ini. Posisinya single factor atau single mom. Nobody wants to be a single factor or single mom. Cuman kan ya kembali lagi itu adalah sudah jalan hidupnya, katakanlah seperti itu. That's why ini menjadi support system. Dan Mbak Marcella juga bisa bilang barulah 1 tahun ini menjadi single mom, khususnya ditinggal perginya juga mendadak. Betul. Gitu. Pemulihan secara mental yang Mbak lakukan itu kan bisa bilang kesehatan fisik dan mental itu sebetulnya lebih penting kesehatan mental, karena kalau misalkan mental kita sakit, fisik udah pasti ngikut gitu kan. Apa yang Mbak lakukan untuk ya bisa dibilang healing tersebut? Apakah Mbak ikut meditasi atau ikut komunitas tertentu atau gimana? Jadi untuk untuk kesehatan mental aku ya sendiri gitu, aku masih sampai detik ini masih mencoba untuk mempertahankan gitu ya. Nah what did I do? Jadi waktu in the beginning aku dikasih tahu sama adikku tuh punya sahabat. Nah kebetulan dia juga udah ditinggal oleh suaminya. Dia reach out ke aku. Dia bilang gini, karena aku kan ngobrol sama dia. Jadi aku tendensinya sekarang bukan lebih banyak, tapi aku jarang, nggak pernah malah curhat lagi dengan my friends ya, my close friends. Karena as I said, aku nggak mau buat mereka uncomfortable. Kadang kan kita ngobrol sama orang yang mereka tuh nggak pernah mengalami, kan suka bingung juga mereka kan responnya ke kita. Merekanya jadi nggak nyaman, kita juga nggak nyaman. Tapi ada orang-orang yang reach out ke aku yang mengalami hal yang sama. Nah kalau dengan mereka aku masih bisa lebih sedikit terbuka. Nah kebetulan sahabatnya adikku itu karena sudah pernah ditinggal suaminya, jadi aku bisa sedikit ngobrol. Dia bilang sama aku, Mbak coba cari support group di Facebook waktu itu. Karena di Indonesia dia bilang dia belum tahu ada support group seperti itu. Aku cari di Facebook, ketemu, memang itu close group ya. I'm not an active member, tapi aku sering baca sharing dari mereka nih, anggota-anggotanya itu, dan itu cukup menguatkan buat aku. Karena apa? Karena aku melihat bahwa ternyata apa yang aku rasakan mereka juga rasakan. Sometimes when I feel certain emotion, nggak bisa aku share dengan orang, semua orang gitu, karena as I said, belum tentu mereka ngerti. Jadi minggu-minggu pertama itu sangat membantu. Jadi aku sering masuk ke grup tersebut untuk baca sharing-sharing dari mereka. Ada yang mereka sudah menjadi widow itu sudah cukup lama, ada yang baru gitu ya. Nah aku somehow itu memberikan kekuatan buat aku. Nah itu yang pertama. Yang kedua, I have a spiritual family ya. Jadi aku punya biological family which is my mom dan adik-adik, tapi aku juga punya komunitas my spiritual family ini gitu. Nah aku lebih banyak bergaul dengan mereka gitu. Karena aku tahu begini. Di saat momen-momen aku nggak bisa, sometimes kalau kita dalam keadaan down banget ya, even kita mau berdoa aja nggak bisa, bener nggak? Nah, but I know these people would pray for me. Jadi aku tuh pengen banget, aku tuh jadi shutdown sama orang-orang kan. Tapi with these people, aku tahu aku nggak bisa shutdown. I have to mendekat ke mereka gitu, karena mereka ini merupakan support system aku gitu. Nah, I don't have to, jadi aku juga nggak perlu untuk curhat ke mereka, nggak harus begitu sih. Just include mereka di dalam kehidupan aku aja gitu loh. Jadi bukannya menjauh dari orang-orang. Memang pada saat ini aku menjauh dari orang-orang, tapi this group of people aku tidak menutup gitu. Karena aku bilang mereka ini merupakan my biological family, dan my spiritual family ini menurut aku merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk
nolong aku gitu. Jadi mungkin untuk yang sedang mengalami masa-masa berat ini kan pasti tendensinya tuh kita memang shut down from the world. We don't want to istilahnya we don't want to be out there atau socialize. Menurut aku sih oke aja, tapi jangan terlalu menutup diri karena yang ada tuh jadinya kita beban larut, itu jadi terlalu larut gitu. Nah kalau kita nggak bisa, terus gimana caranya kalau misalnya kita nggak bisa mengeluarkan unek-unek atau apa? Karena itu yang aku rasakan kan, aku nggak seterbuka dulu. Nah yang aku lakukan itu either aku nulis atau aku ngerekam sih biasanya. Jadi mungkin kan aku penyiar, aku lebih milih merekamnya ya. Cuman maksud aku gini, you have to let out your feelings kan. Jadi aku ngerekam, jadi kayak tiap hari tuh aku ngerekam what I feel today. Sometimes kita memang nggak, ya namanya kita ngerekam kan atau nulis kan memang tidak ada jawaban ya. But you know, I believe that ketika kita melakukan itu tuh kita let out some of our burden sih sebenarnya. Dibandingkan dilepaskan. Dibandingkan kita nah itu juga aku dapat dari support group tersebut. Mereka menyarankan bahwa lo tulislah kayak lo nulis diary atau kita pokoknya gimana caranya kita unload. Nah itu yang menjaga mental kita untuk tetap stabil kan. Nah jadi support group ini sebenarnya isinya memang untuk yang grief aja ditinggal pasangan meninggal atau memang dalam arti universal meninggal khusus. Memang aku carinya yang spesifik khusus, ya supaya bisa berbicara spesifik ke aku gitu. Kalau boleh tahu nama support grupnya apa Mbak? Sebentar ya. Namanya tuh karena aku Christian ya, jadi di situ aku memang cari yang Christian Widow Group aja gitu namanya. Cuman kan mereka banyak banget ya. I don't know kenapa aku choose this one sih. I have no idea. Cuman aku cari memang anggotanya nggak terlalu banyak dan close. Iya, lebih ibaratnya lebih intim. Dan kenapa aku cari yang memang sesuai kepercayaan aku? Karena aku bilang in this time nggak ada yang bisa, nobody and nothing yang bisa kasih aku kekuatan gitu. Tapi kecuali Tuhan gitu. Dan kalau aku baca di mereka punya sharing, time mereka untuk grieving kan beda-beda. Ada yang 1 tahun udah bisa move on, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan 10 tahun aja mereka belum bisa. Tapi orang-orang yang sudah bisa di posisi secara emosi lebih baik, mereka itu tahu bahwa they have to find God gitu. Cuman kan aku percaya Tuhan pasti pakai orang lain ya untuk membantu kita. God can use anybody atau anything to help you out gitu sih. Nah itu dia, bisa jadi juga aku merasa bahwa podcast ini juga menjadi support system atas Tuhan gitu, jalan-jalannya gitu. Karena honestly siapalah Kimi gitu ya bisa menghadirkan narasumber yang sukses di bidangnya untuk berbagi sharing, apalagi menjadi support system, terutama khususnya Mbak Marcella yang saya kenal juga sebelumnya. Mbak Marcella sudah senior di bidang broadcast, terus juga punya pengalaman yang sekarang masih dalam masa pemulihan dan itu tidak gampang untuk di-sharing lagi kepada pendengar. Anyway, thank you so much untuk itu. Nah, sekarang nggak apa-apa nggak nih kalau aku sedikit ngomongin almarhum? Nggak apa-apa dong. Almarhum ya. Sorry, maksud aku kalau aku lihat kan tadi dari ceritanya Mbak Marcella, aku dengar memang kayak kaget aja nggak tahu apa-apa. Itu memang sebelumnya nggak ada riwayat sakit atau memang apa abis ngapain gitu Mbak? Kalau riwayat sakit apa namanya, orang pasti kan ada penyakit ya. Jadi memang suamiku itu seminggu atau 2 minggu sebelum dia berpulang itu dia memang mengeluhkan kan sesak, tapi selalu malam seseknya, jadi dia susah tidur. Nah kebetulan pada saat itu dia tuh memang lagi sibuk-sibuknya selama seminggu 2 minggu terakhir itu ya. Jadi suamiku tuh paling sulit untuk diajak ke dokter gitu loh. Nah about 1 week before dia berpulang itu aku udah maksa dia, karena aku lihat kan dia udah jadi susah tidur ya, dia selalu tidur di luar karena kedinginan. Dia itu ada penyakit diabetes memang kan, udah berapa tahun terakhir lah. Aku nggak tahu apakah itu ada kaitannya dengan diabetesnya ya, maybe or maybe not, I have no idea. Tapi pada akhirnya dia setuju untuk ke dokter, karena aku bilang gini, kamu nih kurang tidur, setiap malam kamu tidur di luar sesak. Kalau dia pagi siang itu dia nggak merasakan itu, mungkin karena dia kerja ya.
Nah itu nggak baik buat tubuh kamu, aku bilang begitu. Terus akhirnya dia hari Senin dia bilang oke, hari Senin aku cuti, kita ke dokter. Karena dia nggak mau ke dokter sendiri. Kalau ke dokter harus minta temenin aku. Oke. Tapi ternyata hari Jumatnya dia udah berpulang. Nah hari Kamis malam itu aku tanya sama dia, how did you feel? Dia bilang aku enakan kok, napasku udah mendingan, dia bilang. Makanya aku malam ini aku mau tidur di kamar. Karena udah hampir 2 minggu dia tidur di luar kan, karena kedinginan, nggak kuat. Tapi malam itu dia bilang secara pernafasan dia lebih baik dan dia mau tidur di kamar. Ternyata ya little did I know, besok paginya dia udah nggak ada. Gitu. Cuman kita selama menikah kan kita menikah 10 tahun. Harusnya tanggal 13 Februari kemarin itu 11 tahun anniversary ya. Tapi ternyata gak nyampe ke 11 tahun. But anyway, selama kita menikah itu kan kadang kita suka ngomongin gimana kalau kita misalnya aku pulang duluan atau kamu pulang duluan. Oh iya, pernah dibahas. Ya sering kok. Ya beberapa kali ya. Dia pernah bilang dia kalau dipanggil pulang Tuhan, dia gak mau di rumah sakit, gak mau dalam keadaan sakit. Terus aku tanya, maunya seperti apa? Kayak lagi tidur aja terus Tuhan panggil. Oh iya. Ya, I think karena gini, dia kan punya kembaran. Kembarannya perempuan. Nah, kembarannya kan meninggal about 5 years ago, 3 years ago, I don't remember. Itu dalam keadaan sakit. Dia nggak mau. Jadi suamiku tuh kayaknya tidak mau merepotkan juga, dan dia nggak mau juga dalam kondisi sakit gitu. Dan ternyata ya memang Tuhan kabulkan itu. The thing is, aku yang nggak siap kan, gitu. Jadi makanya aku bilang no one is ready sih untuk itu. Jadi aku tuh pada saat momen itu melihat dia udah nggak ada itu, ya apa ya, maksudnya antara percaya dan even sampai sekarang kadang tuh aku masih berpikir, am I dreaming? Is this a dream? Gitu loh, masih seperti itu sih. Oke. Kalau aku lihat juga kan kayaknya sosok suaminya Mbak Marcella adalah ya he's very kind gitu ya, nice man, family man gitu, dan kebanyakan sih memang kayaknya ya tahun 2020 kemarin kita banyak kabar duka ya Mbak. Betul. Let's say kayak Kobe Bryant, dia juga family man, Glenn Fredly, and then siapa tuh yang orang Jawa, tiba-tiba aku lupa ya, Sujiwo Didi Kempot. Terus juga yang aku lupa, intinya tahun berduka lah, tahun 2020 itu selain virus corona dan juga ditinggalin orang-orang tersayang. Nah, ngomong-ngomong, Mbak percaya nggak kalau orang baik itu sebenarnya lebih cepat dipanggil oleh Tuhan? Kalau aku mungkin lebih percayanya begini, setiap manusia itu kan ketika Tuhan ciptakan, Tuhan udah tahu ya dia sampai berapa lama. Karena aku percaya bahwa di dunia ini kan memang bukan tempat tinggal kita sesungguhnya kan. Aku percayanya seperti itu. Jadi tempat tinggal kita sesungguhnya ya sama Tuhan di surga gitu. Jadi ketika Tuhan menciptakan masing-masing orang kan sudah ditetapkan gitu. Kayak misalnya suamiku. By the way, thank you very much for talking about him, karena selama 1 tahun ini gak pernah ada yang ngajak ngomong aku tentang suamiku, dan for me itu merupakan suatu kerinduan untuk bisa membahas dia lah in a way, karena I don't want my memory to be gone away terus. Jadi thank you ya. But anyway, ya jadi anyway aku percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan suamiku Indra Saragih ini, Tuhan sudah tetapkan bahwa dia hidup di dunia ini 40 tahun. Karena dia waktu meninggal kan usianya 40 tahun. He's 3 years younger than me. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah orang baik meninggal, I don't believe in that sih. Aku percayanya bahwa setiap orang memang sudah ditetapkan. I don't know kapan aku akan dipanggil Tuhan. Aku kan nggak tahu. Kamu kapan sih? Nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi ketika pada akhirnya suamiku dipanggil pulang itu, aku berusaha untuk gini. I know where he is right now. I have no problem with that. I have no problem with that. I'm happy. Karena aku berpikir gini, seandainya dia dikembalikan Tuhan, aku juga nggak mau. Aku nggak mau dia menderita di dunia. Karena kan, as I said, dia sebelumnya sempat ada dia punya diabetes, terus dia
dia sempat sesak nafas tuh yang 2 minggu itu, walaupun nggak sampai parah atau gimana, tapi aku nggak punya, I don't have the heart untuk dia hidup sekarang ini ya, karena dia udah dalam posisi menurut aku udah he's in a happy place. Tapi yang berat itu kan sebenarnya rasa kehilangannya, rasa rindunya, apalagi kalau aku lihat anak-anak sedih, terutama my daughter ya, anak pertama. Itu yang buat aku sedih, itu yang buat aku berat, right? Sementara you see people around you, they move on with their lives, terus they just have this perfect, ya bukan perfect family, but I mean like family yang complete gitu. Itu kan yang berat di situnya. Tapi kalau di mana dia berada saat ini, I'm fine. Hanya rasa kehilangannya itu. We've been together for 11 years, tapi menikah 10 tahun. Jadi kan kalau orang berpikir bahwa 1 tahun waktu yang enough untuk, ini nggak mungkin lah ya. We've spent so many years gitu loh. Itu sih menurut aku gitu. Jadi untuk orang-orang yang ditinggal, karena gini, kalau pasangan hidup, I lost my dad juga kan, aku kehilangan ayahku juga. Nah, waktu ayahku berpulang dengan suamiku berpulang, itu kesedihannya beda gitu, nggak bisa aku compare gitu. Tapi kalau pasangan hidup itu kan, ketika kita menikah, ya kita kan kita menjadi satu, yang dua menjadi satu ketika kita menikah. Jadi ketika your spouse itu nggak ada, itu kan kayak jiwa, kayak lagunya anak ya, separuh jiwaku pergi. Itu it's true what he said gitu. That's what I feel, kayak setengah dari aku tuh hilang, kayak kita dirobek lah setengahnya. Dan so you can imagine how it feels ya kalau pasangan kita pergi, apalagi kalau kita punya anak-anak gitu. Nah, jadi untuk yang sedang menghadapi nih, tolong untuk teman-temannya mungkin ya, be apa ya, lebih considerate gitu loh. Ada apa ya, maksudnya jangan dikasih timeline gitu bahwa ya ini lo udah 1 tahun ya, berarti ya you know just, you can't do that sih menurut aku. Jangan ini aku ngomong dari orang yang mengalami ya. Tapi cuman kalau untuk orang-orang yang mungkin dia punya temennya atau saudaranya yang sedang mengalami gitu ya, make sure that be considerate aja gitu. Jangan apalagi perkataan ini ya yang aku paling sebel ya, please don't say kamu yang kuat ya. I hate that. Ini untuk ini aja ya, untuk maksudnya untuk those people yang mungkin punya, ya saya punya teman atau saudara mengalami itu, please don't say that. Yang kuat ya, kamu pasti kuat gitu, karena you're not strong, ngerti gak sih? You're in that position. That's why aku tuh apa ya, kalau orang ngomong gitu tuh, I know maksudnya mereka baik ya, tapi in that case itu bukan kata-kata yang menurut aku tepat untuk diucapkan untuk orang yang sedang berduka. Karena kalau bilang kamu yang kuat ya, nggak bisa. You're not strong gitu loh. Lebih baik mungkin kita bilang I'm sorry for your loss, I will keep you in my prayer. Mending seperti itu gitu loh. Jadi ya it's just sekedar tips aja sih. Tips yang menarik buat yang sedang mendengarkan juga, karena kadang kan bisa dibilang apa yang kita sampaikan sebetulnya maksudnya baik. Cuman yang menerimanya kadang ya karena kondisi kitanya aja lagi kurang baik, jadi menerimanya juga tidak baik. Seperti itu. Well, Mbak Marcella, ini kan memang podcastnya untuk menjadi support system to our listeners yang mungkin lagi grieving karena kehilangan orang yang pernah mendampinginya, atau mungkin ya ditinggal karena being a widow, I don't know, divorce, atau mungkin ditinggalin gitu aja kan. Ya intinya it's not easy lah. Betul. Being a super mom, being a single mom. Mbak Marcella baru menjalani 1 tahun kehilangan. Nah, sudah bisa belum menyampaikan rasa, let's say, saling menguatkan satu sama lain? Walaupun tadi Mbak Marcella bilang yang kuat ya, tapi we have to survive and struggling. That's true. Okay, I think ini yang terutama itu kan kita harus tahu, menurut aku ya, menurut pengalaman aku, yang pertama itu kita harus tahu who is our source of strength. Itu kan? Our strength first. Source-nya. Source-nya, oke. Yang aku tahu dan aku percaya bahwa the source of the strength itu ya Tuhan, divine power. Mau whatever your religion is, right? Kita selalu diajarkan bahwa source of
of our strength itu adalah Tuhan. Jadi whatever your possession atau condition ya, mau itu ditinggal walaupun itu divorce atau ditinggal pergi oleh pasangan gitu ya. We know, kita harus tahu siapa source of strength-nya dan kita harus mendekat ke sumbernya, bukan malah menjauh ya, tapi harus mendekat gitu. Artinya jangan denial ya. Iya, artinya aku inget aku nonton interviewnya BCL, nggak semuanya ya, cuman bits, beberapa potongan tuh yang dia diwawancara oleh Daniel Mananta. Dia bilang bahwa dia jadi semakin lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan kan, dia bilang karena menurut aku dia tahu source of strength-nya siapa gitu. Jadi kalau menurut aku kita mendekat ke source of strength-nya, that means God gitu. Caranya gimana gitu? Sometimes we cannot pray, right? Yes. Kalau dalam kondisi kayak gitu mau pray tuh susah banget mau berkata-kata gitu. I believe that God knows your heart. Even when you cannot pray, God knows your heart. Listen gitu. to your heart. Iya, gitu. Jadi mungkin ada orang yang caranya beda-beda ya. Ada orang yang mungkin meditasi, ada yang as I said punya komunitas tertentu gitu ya. Kalau in my case, aku ikut komunitas kayak misalnya karena aku Christian, I go to Bible study. And I force myself. Aku tuh memang force myself untuk ikut komunitas-komunitas itu karena aku tahu I know that my source of strength is God. So sometimes aku nggak mood atau capek atau apa, I force myself untuk melakukan itu. Yang penting aku tidak menjauh dari sumber kekuatan aku itu. Nah yang kedua, as I said, you take care of yourself. Sometimes orang bilangnya gini, apalagi kalau punya anak, lo pikirin anak lo. Selalu gitu orang bilang ya, think about your children. Pikirin anak gini, namanya ibu, nggak mungkin dia nggak mikirin anaknya, percaya nggak? Iya, totally. Iya kan? Jadi don't listen to, jangan terlalu banyak dengerin gini. Kita filter aja apa yang orang ngomong ke kita. Gitu. Jadi kalau buat aku nih, kalau orang bilang gini, pikirin anak lo. For me, I'm a mom. Naturally, aku akan mikirin mereka gitu. Tapi first of all, think about yourself, your mental health, your spiritual health, your physical health. Itu yang lagi aku jalankan sekarang ini. Gimana caranya aku secara mental aku healthy, secara fisik aku healthy, secara emotion aku healthy. Karena dengan aku healthy seperti itu, anak-anakku juga pasti healthy gitu loh. Tapi kalau kita fokus ke anak-anak doang, make sure mereka mentally healthy, kitanya nggak take care of ourselves, salah juga. Karena biasanya kitanya jadi ke bawah tuh. Mungkin anaknya itu nggak salah, cuman karena kitanya terlalu emotion ya, jadinya itu betul. Ke bawah gitu kan. Aku mengalami itu juga ya. Aku bisa tiba-tiba tuh marah, nggak terkendali. So malamnya tuh aku mikir, it's not her fault. Bukan anakku punya salah, tapi karena aku dalam kondisi lagi roller coaster of emotion, jadinya ya jadi aku limpahin ke orang lain gitu. Jadi ya yang pertama mendekat ke sumber kekuatan kita Tuhan, yang kedua yaitu perhatikan diri kita gitu. Dan make sure kalau kita melihat bahwa orang-orang itu tidak dijauhi dulu lah sementara gitu. Orang-orang yang mungkin mereka maksudnya baik, tapi mungkin perkataan-perkataannya itu, karena kita dalam kondisi sangat sensitif ya. Jadi untuk sementara waktu mungkin difilter dulu lah pergaulan kita gitu, sampai kita dalam kondisi udah cukup stabil secara emosi gitu. Kalau sekarang ada kesempatan Mbak Marcella pengen ngomong sama suaminya, what do you want to say? If I could say something to him, I would say bahwa you did a good job while you're here. Karena ketakutan suamiku itu dulu salah satunya ya, pernah kita ngobrol. Dia tuh takut bahwa someday dia akan dipanggil Tuhan duluan dan dia tidak meninggalkan apa-apa ke aku dan anak-anak. In terms of harta ya, kayak nggak ada properti, nggak ada tanah atau whatever gitu ya. Itu salah satu yang dia pernah brought up dulu. Tapi I wanna say now bahwa ternyata yang dia tinggalkan itu memang bukan harta, tapi legasinya dia itu ke anak-anak luar biasa. Contoh gini, suamiku itu selalu mengingatkan ke anak-anak, bangun tidur, the first thing
Yang kamu harus cari itu Tuhan. So you have to pray. Kamu tidur, the last thing itu you pray. Dan itu legacy yang itu yang ditinggalkan ke anak. Jadi anak-anak, jadi value semacam itu yang ditinggalkan ke anak-anak. Terus kayak misalnya di keluarga, suamiku kan orang Batak. Di keluarga kita dengan orang tua zaman dulu kan jarang ya kita say sorry kalau salah. But my husband itu kasih value itu ke anak-anak. When you make a mistake, you say sorry. Nah itu stay with my kids. Terus say I love you. Body love language-nya suami aku itu, love language-nya adalah peluk dan perkataan. Which in my family itu nggak pernah ada. Jadi kalau aku tidak menikah sama suamiku itu nggak akan ada aku ngasih value itu ke anak-anak ya. Karena memang in my family itu, maksudnya we love each other, tapi kita nggak pernah yang say atau mempertunjukkan. Nah, jadi I wanna say to him bahwa lo nggak usah khawatir, you don't have to worry, karena God is taking care of us dengan caranya Tuhan. Dan you leave legacy itu ke anak-anak, value ini yang itu akan stay for the rest. I will make sure that I will keep this value for the rest of my life. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Marcella Lumowa. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So stay tuned, listen to Kimi FM. Bye.